Uluh-uluh, bak pengantin baru, sampai yang baru menikah aja kalah sama keromantisan kalian berdua. Canda salah seorang tetangga saat melihat Syifa yang digendong oleh Rauf. Rauf tertawa, sedang muka Syifa memanas, merah merona. Padahal saat separuh jalan tadi, dia segera meminta Rauf untuk menurunkannya. Namun pemuda itu masih gigih menggendongnya. Dia bilang bahwa dia malu, bahkan sampai mengayunkan kakinya yang tak menapak di tanah. Tapi sepertinya Rauf pura-pura tidak dengar. Dia meneruskan menggendong Syifa sampai ke kamar. Aduh, Rauf mengeluh. Berat badan Syifa membuat punggungnya sedikit sakit. Kemudian dia membaringkan istrinya di ranjang. Syifa menatap Rauf dengan muka memerah bak kepiting rebus. Pukul 1 siang, matahari masih di atas sana, tapi sinarnya menyorot ke arah Rauf. Kulitnya menjadi sedikit keemasan. Matanya yang indah semakin menjadi saat korneanya disorot oleh sinar yang sang surya. Dia mengerjap. Aduh, kenapa gorden dibuka sih? Mataharinya menghalangiku untuk melihatmu. Dia berusaha menatap wajah Syifa. Sinarnya menyilaukan mata, membuatnya tak bisa melihat sang istri. Syifa menelan ludah. Rauf benar-benar tampan, apalagi saat sinar surya menerpa dirinya. Bibirnya pun terlihat menjadi lebih merah. "Fa, berhenti melamun," katanya. Dia duduk di samping ranjang. Tangan kanannya memegangi pinggangnya. Dia meringis. "Aku kan sudah bilang dari tadi agar kamu menurunkanku. Kalau seperti ini salah siapa? Yang jelas bukan salahku," ujarnya ketus. Dia pura-pura marah. Menghela napas, lelaki itu masih memegangi pinggang. Iya, aku salah. Lagi pula karena berat badanmu jadi bertambah banyak gini sih. Perasaanku dulu kamu masih ringan. Buk, tiba-tiba sebuah bantal menyambar Rauf. Dia tidak sempat menghindar. Iya, kalau aku gendut, kenapa memangnya batal mencintaiku, celetuk Syifa. Dia bete kuadrat. Gadis mana yang suka mendengar saat seseorang mengatakan bahwa berat gadis itu bertambah? Dia menatap ke jendela. Rauf menggeleng mendekati Syifa ikut berbaring. Mau gendut atau tidak, kamu tetap cantik. Bodoh amat sama fisik. Kamu jerawatan apa? Tidak, aku tetap cinta kok. Bohong. Syifa menjulurkan lidah. Rauf tertawa, menatap wajah Syifa yang sedang menatapnya dengan tajam. Jangan melihatku seperti itu, nanti mata kamu copot loh. Pembicaraan itu melompat dari topik satu ke topik lain, hingga ibu mengingatkan untuk sholat zuhur. Percakapan itu usai. Besoknya, kapan kalian ngasih ibu cucu nih? Ibu tersenyum menggoda, sedang pipi Syifa memerah. Rauf tersedak. Kalau bapak lihat, sepertinya sebentar lagi, Bu, timpal bapak. Pak Nur yang berada di sampingnya pun ikut tertawa. Semua berkumpul untuk makan. Tidak ada meja makan yang besar seperti di rumah Rauf, tetapi di sana ramai. Ana dengan Saki, Rauf dengan Syifa, dan Pak Nur yang duduk dengan bapak. Ibu duduk di antara Ana dan Syifa. Loh, kok bisa, Pak? Ana yang mengikuti pembicaraan dari tadi akhirnya bersuara. Dia tersenyum menggoda ke arah Syifa diikuti ibu dan Saki. Bapak dan Pak Nur hanya tertawa menggeleng-gelengkan kepala. Lah, kamu tidak lihat, Duk? Mbakmu tadi makannya nafsu sekali. Loh, Syifa kan sudah lama tidak memakan masakan ibu. Jadi wajar toh, lagi pula kan masakan ibu selalu lezat dan Syifa selalu menghabiskan kan? Syifa bersungut-sungut walaupun mukanya merah menahan malu. Sedang Rauf menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Dia benar-benar salah tingkah. Apalagi saat dia menjadi pusat perhatian tadi dengan Syifa. Momongan, cucu. Tidak. Itu sangat membuatnya salah tingkah. Iya, ibu mewakili bapak minta maaf. Pembicaraan itu belum usai. Satu topik selesai, lompat ke topik berikutnya. Bapak, Zaki, dan Pak Nur beralih menonton sepak bola. Hari ini jadwalnya Indonesia melawan Malaysia.
Belum sempat dimulai, mereka sudah heboh. Pasalnya, berkali-kali Indonesia melawan Malaysia tetapi menangnya masih bisa dihitung jari. Bapak menambahkan opini, katanya Malaysia adalah lawan yang susah. Kemudian ditimpali Pak Nur, dan Saki ikut bergabung. Hanya dalam beberapa menit, pemuda itu sudah bisa akrab dengan mereka. Sedang Rauf memilih untuk membaca buku. Saat melihat Syifa masuk ke kamar, dia mengikuti masuk. "Mas, membaca lagi?" tanya Syifa. Rauf mengangguk. Wanita itu menghela napas. "Mengapa kamu tidak mencoba bergabung bersama mereka? Kulihat Saki juga tak sungkan untuk bergabung dengan mereka." "Ya, kurasa Saki memang cepat akrab dengan semua orang." "Maka dari itu belajarlah dari Saki." Rauf tak mengindahkan, masih tetap membaca. Tiap beberapa menit terdengar seseorang membuka halaman buku. Membacanya, terhenti saat melihat Syifa hendak keluar. "Mau kemana?" "Bantu-bantu ibu." "Kenapa?" Rauf cemberut. "Aku kan kesini karena lihat kamu ke kamar." Syifa tertawa pelan, mengatakan bahwa bergabung bersama mereka untuk nonton TV adalah ide yang tidak terlalu buruk. Lagi pula, dia juga ingin melihat sang suami bisa akrab dengan bapaknya. Sudah lama mereka tidak tinggal di sini. Dia rasa sesekali perlu membaur dengan bapak. Akhirnya Rauf ikut bergabung, tapi dia hanya sesekali melihat TV. Dia lebih fokus membaca novel biografi karya Habibur Rahman El-Zirazi. Judulnya Api Tauhid. Entah akhir-akhir ini dia jadi suka membaca novel historikal sejak liburan untuk mengisi waktu luang. Ibu tersenyum saat tangan mungil Syifa membantunya mencuci piring. "Bu, Ana di mana?" "Paling di kamar, Nduk. Pengantin baru ya gitu, capek seharian berdiri." Jam di dinding telah menunjukkan pukul 8:30 malam. Ibu masih berkutat dengan pekerjaan. Walaupun pernikahan diadakan kemarin, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ibu menghela napas, didengar oleh Syifa. "Kenapa, Bu?" "Sepertinya baru kemarin ibu melahirkan kalian berdua, tahu-tahu sekarang sudah pada berkeluarga," kata ibu sembari tersenyum. Jemari ringku ibu meletakkan piring yang sudah dibilas ke rak, kemudian meletakkan beberapa sendok dan garpu ke tempatnya. Diletakkan menggantung di sebelah rak piring. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk dipakai serumah. Syifa tersenyum, ibu berhenti, berbalik. Itu tandanya ibu semakin kesepian. Lanjutnya, wajahnya pias di bawah remang-remang cahaya lampu 5 watt. Senyumnya mendadak hilang, sedikit demi sedikit. Ibu menghela napas. "Syifa akan sering-sering kesini, Bu. Lagi pula kan ada Dean. Ana juga besok sudah pulang ke rumah suaminya." Syifa tertegun, cepat sekali. Bahkan dia dulu membutuhkan waktu seminggu lebih untuk tinggal di rumah mertua. "Besok, Bu?" tanya Syifa memastikan. Ibu mengangguk. Dia segera menatap ibu yang mukanya sedikit pucat. Wanita tua itu semakin hari tambah berumur. Keriput semakin banyak saja di mukanya, tetapi tetap terlihat cantik. Tiba-tiba dia melihat anak keluar dari rumah, diikuti Rauf. Suaminya pelan-pelan pergi agar tidak ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. "Bu, Syifa mau keluar sebentar boleh? Mencari udara segar." Ibu tertawa mengiyakan. Udaranya bukan lagi segar, tapi dingin. Ibu menggeleng, pikirnya ada-ada saja. Syifa bergegas mengikuti, menyusuri langkah pelan-pelan agar tidak ketahuan. Tiba di samping rumah, sebuah kejadian biasa membuat dirinya sedikit terguncang. "Kak, maafkan aku." Ana menunduk. Rauf menatapnya seolah bertanya kenapa. "Aku menyuruhmu untuk keluar malam-malam begini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Maaf sebelumnya, besok aku mulai tidur di rumah mertua. Mungkin akan berangkat kuliah dari sana." "Lalu?" tanya Rauf yang masih tidak tahu kemana arah pembicaraan itu akan berjalan.
Dia menatap lurus ke depan. Sesekali terdengar jangkrik yang mengiringi pembicaraan mereka. Berisik sekali. Jadi sebelum terlambat, aku akan mengatakan padamu. Ana menghela napas sejenak. Rauf masih menatap ke depan, melihat ilalang yang tumbuh panjang-panjang. Udara di sekitar mereka terasa dingin. Maafkan aku belum bisa melupakanmu. Aku mencintaimu. Maksudku, aku tidak mencintai Zaki, tapi aku mencintaimu. Selama ini hanya kamulah yang ada di hatiku. Aku tidak bisa memunafikkan hatiku lagi kepadamu. Dek. Saat itu, kaki-kaki Syifa seperti lumpuh tidak bisa bergerak. Dadanya sesak tiada tara, seperti tersayat-sayat belati yang tajam. Apa? Selama ini Ana masih menyukai Rauf. Lalu, apa kamu juga masih mencintaiku, Kak? Bersambung.